Kali ini kita bakal bedah sebuah ide yang jujur aja kedengarannya radikal banget di dunia pendidikan. Gimana kalau ada kurikulum yang fokusnya bukan cuma ke otak, tapi juga ke hati? Coba deh bayangin sebentar, sebuah sekolah yang pelajaran utamanya itu bukan cuma matematika atau sains, tapi empati dan karakter. Yuk kita dalamin bareng-bareng filosofi pendidikan yang menjadikan ini sebagai pusat dari semuanya. Nah, inilah dia yang kita maksud. Kurikulum berbasis cinta, atau disingkat KBC, ini adalah sebuah kerangka kerja yang sekarang lagi diimplementasikan di sistem pendidikan madrasah di Indonesia. Tapi sebelum kita bedah lebih jauh kurikulumnya, kita harus paham dulu dasarnya, fondasinya. Dan semuanya itu berawal dari satu konsep kunci, pola pikir. Oke, jadi gini, menurut filosofi KBC, pola pikir itu, lapisan paling dasar, paling fundamental. Anggap aja ini fondasi rumah. Semua keterampilan, semua pengetahuan, itu dibangun di atasnya. Kalau fondasinya nggak kuat ya, bangunannya gampang goyah kan? Dan yang menarik dari slide ini adalah idenya yang sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Intinya, ubah pola pikirnya, maka tindakannya bakal berubah, dan hasilnya ya pasti ikut berubah. Benar-benar hubungan sebab akibat yang lurus. Nah, ini bedanya kelihatan jelas banget. Orang dengan pola pikir tetap, kalau lihat soal matematika susah, wah langsung dianggap ancaman, takut gagal. Tapi, orang dengan pola pikir bertumbuh, ngelihatnya beda. Ini justru tantangan, kesempatan buat ngelatih otak, buat nemuin cara baru. Beda banget kan pendekatannya? Oke, sampai sini mungkin ada yang bertanya-tanya. Berarti kurikulum cinta ini bakal gantiin semua kurikulum nasional yang udah ada dong? Apa semuanya dirombak total? Dan jawabannya dijelasin dengan analogi yang keren banget ini. Bayangin kurikulum nasional itu kayak air putih. Esensial kan? Kita semua butuh. Nah, KBC itu bukan air baru. KBC itu ibarat potongan buah lemon atau stroberi yang kita masukin ke dalam air itu. Dia nggak gantiin airnya, tapi ngasih rasa, ngasih warna, ngasih jiwa baru. Keren ya? Jadi jelas ya, ini bukan pengganti. KBC itu dirancang untuk jadi jiwanya. Sesuatu yang menghidupkan dan ngasih makna lebih dalam ke semua pelajaran yang udah ada. Dan kita lihat gimana ini dibangun. Jiwa ini nggak cuma berhenti di ruang kelas aja, tapi meresap ke semua aspek kehidupan sekolah. Mulai dari pelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, sampai kebudayaan sekolahnya secara keseluruhan. Semuanya kena infus cinta ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya nih. Gimana caranya ide abstrak cinta ini bisa jadi sesuatu yang praktis di kelas. Nah, disinilah kerangka pola 555 masuk. Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari angka 5 yang pertama ya. Ini adalah 5 tujuan utama dari KBC. Anggap aja ini kompasnya, penunjuk arah dari semua proses belajar mengajar. Tujuannya, wow, ini benar-benar untuk membentuk manusia yang utuh. Jadi lulusannya nanti diharapkan jadi pribadi yang humanis, nasionalis, peduli alam, toleran, dan ya penuh cinta. Jadi bukan cuma pinter di kepala, tapi juga berisi di hati. Lanjut ke angka 5 yang kedua. Nah, tujuan-tujuan keren tadi nggak akan bisa tercapai kalau lingkungannya nggak mendukung kan? Makanya, KBC juga ngerumusin 5 karakteristik sebuah ruang atau lingkungan yang bisa menumbuhkan cinta itu sendiri. Harus aman, nyaman, ramah, menyenangkan, dan menyejahterakan. Dan terakhir, angka 5 yang ketiga. Inilah jantungnya, inti dari semuanya. Panca cinta atau 5 cinta. Nah, kelima cinta inilah yang jadi bensinnya yang akan diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran, apapun itu. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya nilai-nilai ini masuk ke pelajaran? Maksudnya, gimana kita ngajarin cinta tanah air di pelajaran matematika atau cinta lingkungan pas lagi belajar sejarah? Kayaknya susah ya? Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Setiap cinta tadi itu jadi motor dan ruh. Jadi bukan cuma tempelan atau slogan di dinding, tapi benar-benar jadi mesin penggerak yang menghidupkan setiap pelajaran. Artinya, panca cinta ini jadi alat yang praktis banget buat guru. Mereka punya panduan yang jelas untuk menghubungkan materi pelajaran mereka, apapun itu, kembali ke nilai-nilai inti ini. Semuanya jadi punya benang merah. Jadi, meskipun kerangka kerja ini datangnya dari sistem madrasah di Indonesia, ini ninggalin kita semua sebuah pertanyaan yang, universal banget dan kuat. Coba bayangin deh. Gimana kalau setiap murid, dimanapun mereka berada, belajar lewat sebuah kurikulum cinta? Apa ya dampaknya buat dunia kita di masa depan? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.